Yuk saksikan program Canda Tanya spesial Ramadan di YouTube channel Kacamata News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau ngobrol soal apa nih, tuberkulosis karena memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Dan temanya wujudkan Banten sehat dengan TOS. Lu tau gak TOS? TOS. Lu baca deh. TOS itu singkatannya apa, bro? Kepanjangannya. TOS Iya. Kepanjangannya apa? Nah, kepanjangannya apa? Ji, jangan lu kira gue tahu, Ji. Temukan. Lamaan lo, temukan, obati sampai sembuh. Gue belum ngeliat, Ji. Oke. Baik. Warga Banten semua sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Dr. Tri Agus SSP. Selamat datang, dokter. Terima kasih sudah dongkap ya di acara kita. Lalu sudah ada juga di tengah-tengah kita nih peneliti tuberkulosis. Ya, dari Penabulu. Dari Penabulu. Saya kenal Subhan ini beliau ini peneliti Patiro ya. Sekarang udah Penabulu. Nanti setelah yang bulunya apa nyalain saya nggak tahu lah, pokoknya kan gitu ya. Siap Haji. Dulu kenal sejak segini. Dulu masih bulu juga, kan bulu centong mungkin. Dokter, nah ini Dokter Tri. Wah, lu kenal? Dia anak pertama. Oh, anak pertama. Anak pertama kalau cuma namanya kebetulan Tri aja. Namanya Tri. Kebetulan Tri, ya kan? Baik. Dan di sini sudah ada juga penyintas tuberkulosis, Kang Indra Riyad. Ya, lu udah gua ceritain ya. Sudah. Indra Riyad. Lahirnya di Riyad. Enggak, di Brazil. Padahal waktu gue lahir bapak gue di sawah. Gue nggak dikasih nama bawa sawah gitu. Itu yang lu pengen tanyain dari tadi. Nih, baik. Ini bulan puasa, Dok. Iya. Jangan tegang banget. Iya. Jangan tegang banget karena kan kalau puasa ini kita bikin rileks biar apa? Biar cepat. Waktu maghribnya cepat. Karena kalau seandainya kita tegang, waktu maghrib tambah panjang tuh. Dan cepat muncrat, Dok. Kalau kita tegang mah. Tapi sebelum kita opening, hidup sehat adalah yang harus kita lakukan, pola hidup sehat setiap hari. Dan ini juga tadi malam ada pesan. Jadi sebelum saya mau ngobrol dengan tuberkulosis, saya ada satu ini sebetulnya cerita yang menarik ya. Katanya hidup sehat itu sebetulnya dari pola makan juga, Dok. Betul. Kebiasaan kita sekarang makan dari nasi panas melalui mesin pemanas tuh, katanya nggak bagus, Dok. Tapi sekarang ada tuh. Tadi malam saya dikasih tahu sama seorang tokoh. Jadi kalau kita masak nasi dikasih salam. Katanya itu jadi bakteri jahatnya itu hilang katanya. Akhirnya kita gitu. Ya itu gue coba pas tadi malam pulang dari sana pas sahur gue langsung ke nasi, gue buka tuh ada sukar, ada salam dari Pak Kiai. Gitu. Terus gue makan. Itu gitu kali, Dok ya. Oh iya. Oke, Dokter Tri, ini kita lagi ngomongin tuberkulosis dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Sebetulnya ini rangkaian, Dok. Bu hari ini keren banget, banyak banget urusan masalah tuberkulosis sampai podcastnya harusnya tanggal 24 diundur. Tapi masih tuberkulosis kok. Betul. Meskipun tanggal 20 berapa nih? 9 ya? 9 hari. Oke. Jadi kita mau nanya dulu nih, Dok. Apa sih bedanya tuberkulosis sama apa sih pneumonia ya? Pneumonia. Pneumonia. Yang dibaru Baji. Tulisannya itu pneumonia. Nah, itu, Dok. Nah, iya. Saya tuh kadang ngomongin urusan masalah penyakit sama urusan masalah kedokterannya agak susah. Iya kan? Sama ISPA tuh, Dok. Itu apa bedanya tuh? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ditanya apa sih itu bedanya ISPA, kemudian pneumonia dan juga tuberkulosis. Sebenarnya kalau dari perkataannya ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan atas. Artinya batasnya itu nyampe tenggorokan sini lah. Dari sini ke atas doang. Itu berarti namanya adalah infeksi saluran pernapasan atas. Ya, jadi orang batuk pilek itu infeksi saluran pernapasan atas. Orang sakit buat menelan itu faringitis itu namanya saluran pernapasan atas, ya. Tetapi kalau sudah menyangkut dari tenggorokan ke bawah nyampe ke dalam paru, itu namanya infeksi saluran pernapasan bawah. Nah, itu pneumonia dan juga
tuberkulosis. ISPEB berarti dok. ISBA. Oh, ISBA. Kan kalau inspeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Infeksi saluran pernapasan Atas, ISPA. Iya. Kalau infeksi saluran pernapasan bawah, ISPEB dok. Masa ISBA? Ya udah nggak apa-apa deh. Sama dokter. Bawahnya sampai mana dok? Bawahnya sampai dalam paru. Sampai dalam paru. Pendek aja ya. Iya, kita kan Bukan terusnya lagi ya. Nah, kalau Dalam yang bener. namanya pneumonia itu adalah infeksi paru secara keseluruhan. Jadi semua infeksi yang mengenai paru itu namanya adalah pneumonia. Oh, Hanya pneumonia. saja kenapa tuberkulosis itu tersendiri karena tuberkulosis itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi kalau dikatakan tuberkulosis masuk dalam pneumonia, hanya dia tersendiri. Kenapa? Karena ini sesuatu yang spesifik. Kenapa? Kalau infeksi biasa itu 1, 2 atau seminggu lah katakanlah kita obati cepat sembuh. Tetapi kalau pada tuberkulosis itu butuh pengobatan jangka panjang, minimal 6 bulan. Nah, dan kuman penyebabnya pun spesifik, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis adalah suatu kuman atau bakteri yang tahan asam. Oh gitu. Oh, artinya tuberkulosis itu makhluk yang lebih bahaya daripada ISPA dan pneumonia tadi. Ya, karena dia terapinya sangat panjang gitu kan. Kita kan orang kalau di terapi panjang orang kadang-kadang 2-3 hari minum obat itu udah males gitu. Apalagi ini udah sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan ya. Apalagi kalau nanti kita bicara bahwa tuberkulosis itu ada 2 macam, ada yang sensitif obat, ada yang resisten terhadap obat. Itu terapinya jauh lebih panjang lagi. Oh gitu ya. Iya. Terus nih dok, gue lagi ya. Oh iya, Oke. bebas Ji. Nah, ini kan tuberkulosis katanya nular nih. Iya. Lalu penularannya lewat apa? Iya. Nah nanti pertanyaan dia nih, cuma saya juga yang nanya bos. Kan ngobatinnya gimana kan gitu. Lu gak usah nanya, gue aja yang nanya. Iya. Ya, pertanyaan dia tadi dok. Penularan dari tuberkulosis ini biasanya karena kita percikan ya, baik itu percikan kita bicara, percikan ludah atau kita bersin. Artinya orang bilang airborne. Artinya sesuatu yang keluar dari pernapasan kita, baik itu melalui hidung ataupun melalui mulut. Kan seperti itu. Kalau kita bersin asin gitu kan, atau kita batuk, ya itu kan. Nah itu bisa menularkan pada mereka. Oleh karena itu tadi yang abang bilang, kita itu perlu PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Makanya di dalam agama kita pun kalau kita bersin, kita batuk, kita nguap gitu segala macam kan kita tutup mulut kita, hidung kita. Gitu. Iya. Itu sebenarnya udah bagus dari dulu. Cuman saat ini orang lebih diintenskan lagi bahwa hal itu harus segera dilakukan karena penyakit ini adalah penyakit saluran pernapasan atau airborne. Jadi penularannya seperti itu. Oh gitu. Itu sama dengan ISPA dengan pneumonia tadi dok, bahwa penularannya dengan Iya, semua sama. Jadi semua sama, saluran pernapasan itu kebanyakan penularannya lewat droplet namanya. cuman bahaya aja yang lebih yang membedakan bahwa tuberkulosis ini jauh lebih bahaya. Iya, kalau disebut bahaya semua juga kalau menyangkut pernapasan pastinya bahaya. Hanya saja dia spesifikasinya adalah pengobatannya. Oh, yang lebih lama. Yang lebih lama. Gitu. Lebih bahaya lagi lupa napas loh. iya. Urusan pernapasan lebih bahaya lupa napas. Lupa dia iya. napas. Ternyata udah 3 hari kan. Ini repot. Betul. Itu kan sebelum jawab pertanyaan dia ini dok yang tadi dititipin ke saya cara ngobatin. Itu kan bersin juga ada 2 macam kok. Lo tau nggak? Bersin itu ada yang hasem, ada yang hasin. Yang hasem yang hasin sama tuh dok ya. Sama-sama ya nularin tuh ya. Siapa tuh ada yang ketiga dia bersinnya. Ya oke. Kalau untuk ditanya masalah pengobatan, kita sebenarnya pengobatan tuberkulosis itu ada 2 tahap. Ada yang disebut dengan tahap awal, artinya 2 bulan pertama diobati, kemudian tahap lanjutan, yaitu 3-6 bulan, atau mungkin bisa juga sampai 11 bulan, 12 bulan atau 9 bulan itu bisa. Oh gitu. Iya, itu tergantung dari kondisi si pasien tersebut. Oh jadi seberapa akut atau bagaimana tingkat ininya supaya enggak. Kita kan ini penyakit kronik sebenarnya. Jadi orang itu kan kadang-kadang tidak merasa gitu. Kalau misalnya batuk-batuk, ini mungkin batuk pilek biasa aja gitu kan. Padahal tapi setelah misalnya kok seminggu nggak sembuh, 2 minggu nggak sembuh, malah badan kita nambah kurus. Nah, itu kita udah mulai curiga. Dok, tuberkulosis itu dan ISPA itu dia menyerang kalau organ tubuh, dia menyerang apa sih dok? Ya kalau
Kalau tadi kita bicara hanya pneumonia atau ISPA kan tadi pernapasan atas, pneumonia paru. Tetapi kalau TBC ini atau tuberkulosis ini bisa di dalam paru, bisa di luar paru. Hingga dikatakan adalah TBC ekstrapulmoner. Gitu. Jadi semua contoh yang paling banyak kan misalnya di kelenjar leher nih bisa ya. Kemudian ada di perut kita juga ada ya. Di perut ada namanya TBC abdominalis atau peritonitis, itu bisa. Atau saat ini kemarin saya dapat pasien 2 di payudaranya, itu juga ada. Ya, atau kemudian mengenai selaput otak kita sebut Sama, Dok. Sama semua. Cara penularannya sama, meskipun di payudara tadi, beda dong. Dengerin dulu nih. Kalau yang di payudara gimana cara penularannya? Nah, itu dia. Kalau yang di payudara itu kan kemungkinan dia infeksi. Awalnya mungkin lewat pernapasan karena pernapasannya bahasa kita terlalu kebal hingga mungkin dia menular lewat kelenjar getah bening, baru kita ke tempat yang dituju itu. Oh gitu, tempat yang dituju tadi. Iya, jangan main-main sama dia tuh ya. Itu yang enak tahu aja. Bukan yang enak-enak. Ini soal penularan. Iya. Penyakit nih, Dok. Maksud saya gini, Dok. anggap juga ini main-main. Ketika penyakit ini di orang kena penyakit ini karena ditularkan dari penderita atau dia terkena bakteri apa kuman, tidak dia seseorang kena itu pasti sudah dipastikan pasti ditularkan oleh penderita lain. Belum tentu. Kalau kan tadi kan seperti ISPA. ISPA itu bahasa kitanya ISPA itu adalah pernapasan atas tadi ya. Nah, kita kan nggak tahu dia nular dapat dari mana gitu ya, atau memang kondisi badan dia. Karena di badan kita kan ada namanya kuman patogen dan apatogen. Yang patogen itu ketika daya tahan tubuh kita kurang baik dia akan timbul karena kan mulut kita ini banyak kuman. Nah, berarti kan artinya tidak ditularkan oleh orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, ya. Atau kita kebersihan kita kurang, misalnya hidung kita atau kita nggak suka dingin, itu bisa menimbulkan pernapasan atas, gitu ya. Nah, kalau misalnya pneumonia pun bukan semata-mata disebabkan oleh karena infeksi dari bakteri atau virus tersebut. Ada bahasanya adalah pneumokoniosis. Jadi misalnya dia tadi asap rokok misalnya seperti itu, kemudian juga PEP yang dihisap seperti itu, atau misalnya dia kerja di pabrik kimia, bawa-bawaan kimia, nah itu kan bisa. Nah itu kan bukan karena tebak. Dok, ini mitos atau fakta, Dok? Ini di tengah masyarakat sering kita dengar, terutama penderita TBC, pengobatan penderita TBC, dia kalau pengobatan tadi dokter bilang kan panjang tuh, lama tuh, katakanlah 6 bulan. Tetapi kalau dia sudah menjalani pengobatan selama 5 bulan, dia lupa 1 hari saja. Ini harus balik lagi ke nol. Itu mitos atau fakta sih, Dok? Kalau itu namanya mitos. Itu mitos. Mitos. Sekarang kan sebenarnya bisa gini. Dari dulu itu kita berharap bahwa penderita TB itu minum obat secara baik. Ya kan? Tetapi kalau namanya lupa dalam agama kita juga nggak dosa kan? Tapi kalau 1 hari ini lupa, besok lupa lagi, itu mah udah niat. Apalagi kalau 3 hari niat beneran itu. Ya. Tetapi nggak, saya selalu mengatakan kepada Kemarin lupa nih, Dok, ngebedain ajan asar sama ajan maghrib. Hampir sama ya? Iya. Bukan hampir lagi, sama ya? Hanya beda waktu gitu ya. Nah ini pun begitu. Kepada pasien-pasien kita selalu katakan bahwa ini pengobatan harus. Kita menekankan sebenarnya dalam arti kata kalau ibu minum obat ini, ya, kemudian ibu berhenti, nah nanti bukan dari awal, bahasanya sebenarnya itu. Cuma pengertian pasien itu, kalau saya lupa sehari, berarti harus dari awal lagi. Ya enggak begitu juga. Berarti mitos. Artinya dia bisa tetap lanjutin selama 1 bulan lagi. Iya, karena kita dari Perhimpunan Dokter Paru itu sudah mengatakan kalau misalnya dikatakan putus obat, nah gitu kan, definisi dari putus obat itu minimal ya 2 minggu atau lebih. Nah itu nggak minum. Nah sekarang pertanyaan kita dibalikin lagi. Tadi kalau lupa sehari oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau lupa terus berarti namanya itu udah niat untuk tidak mau pengobatan. Dok, kalau ada orang yang penderita TBC, itu bengkelnya di mana sih, Dok? Penderita TBC tentunya kita ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, itu juga sudah kita latih untuk penanganan pada pasien-pasien TB. Baru setelah puskesmas atau praktek pribadi atau klinik tidak mampu, baru masuk ke fasilitas tingkat lanjutan yaitu rumah sakit. Itu semua, dan itu program TB atau penanganan TB itu sudah menjadi
program nasional, Oke. Proknas, seperti itu. Baik, intinya bahwa TB itu bisa diobati. Pasti. Dan sudah banyak faktanya dan Iya. buktinya orang yang sembuh. Iya. Nah ini salah satunya Betul. Kang Indra Riyad ya. Kang Indra Riyad nih dari Serang ya Kang ya? Iya, iya. Dari Serang. Cuman kan mirip orang Arab nih kalau lihat dari namanya ya kan dari namanya. Kang, ini kan Kang sudah melewati masa sakit ya, sudah melewati masa sakit dan dinyatakan sembuh pada Januari 2023 ini ya. Oke. Nah, ini penyintas. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat penderita TB sekarang yang ada di luar sana, yang mudah-mudahan menonton kita supaya nilai optimismenya meningkat. Jadi kan supaya dia juga punya semangat untuk sembuh. Ya kan? Bahwa penyakit ini memang bisa diobati dan bisa sembuh. Ini salah satunya. Bisa diobati. Dan jangan lupa, ini kena prank soalnya kemarin dok. Soal masalah tadi, yang tadi katanya harus pengobatannya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan tuh nggak boleh ada kelewat satu pun. Udah 5 bulan, 28 hari tuh dok. Hampir lupa tuh, 2 hari lagi gitu kan. Katanya kedobannya ketinggalan, mana udah jauh di tol Cipali kan gitu. Oke, sekarang ini kan salah satu bukti penyintas. Kang Indra Riyad, ini Kang waktu pertama kali diketahui bahwa akan kena TB, lu gimana tuh? Mungkin punya ciri-ciri yang dirasakan dan sebagainya, supaya ini juga jadi apa ya? Jadi kewaspadaan yang lain. Waktu apa? 2019. 2019. Ya, pertengahan 2019. Saya batuk tuh nggak sembuh-sembuh dok, diobatin. Pernah ke saya juga ya? Ya. Diobatin nggak, pokoknya pakai obat batuk biasa lah pokoknya. Diobatin terus nggak ada perubahan, tapi ngeliat kondisi badan tuh kok semakin kurus gitu tuh. Oh, semakin kurus, terus berubah, drastis berubah. Oh berubah ya? Berubah. Oke. Awal Januari, ya pokoknya sekitar Januari 2020 lah, saya cek ke Puskesmas Serang Kota, hasilnya justru negatif. Katanya gitu ya, negatif. Ya. Oke. Saya penasaran, saya cek lagi ke Salyasi. Kebetulan dokter ini yang nanganin saya. Dokter Tri yang nanganin. Hasilnya ketahuan di situ positif. Ya. Berapa bulan? Apa? Positif penyakitnya. Berapa bulan? Ada aja. Oke. Akhirnya dan nggak kakung. Ya, betul. Akhirnya diobatin oleh dokter. Selama 6 bulan pertama ya dok ya. 6 bulan pertama nggak ada perubahan. Terus tambah lagi kata dokter 3 bulan lagi nggak ada perubahan lagi. Itu saya pakai BPJS Mandiri waktu itu. Oh, pengobatannya. Ya. Artinya nggak terlalu khawatir lah. Kalau pengobatan dengan BPJS. Ya tetap kan saya harus bayar tiap bulan. Oh iya betul, ada bayar BPJS tiap Mandiri. bulan ya. Oke. Keadaan ekonomi saya lumayan waktu itu lagi udah inilah pokoknya. Kerjaan juga udah nggak ada. Udah putus obat saya situ Pak. Nggak kata dokter tuh 9 bulan itu udah masih harus berobat ya dok ya. Akhirnya dirujuk ke RSDP. RSDP alun-alun. Iya. Obat situ. Bulan 2021 saya baru itu. 2021. Iya. Langsung dirawat saya kurang lebih 1 bulan. Di RSDP. Iya. Nah, baru setelah itu melakukan minum obat yang teratur tadi. Ya setelah keluar dari RSDP itu dirawat. Ada suntik waktu itu dok. Iya, mungkin barangkali harus diluruskan begini. Pak Yan ini kan begitu dia mengalami keluhan yang tadi, dia berobat ke Pasienkes pertama, belum bisa ditegakkan diagnosa, dia rujuk ke rumah sakit. Kemudian kita tegakkan, dia harus mendapatkan pengobatan. Tetapi karena begitu dia diberikan pengobatan, tadi sudah diterangkan 6 bulan tidak ada perubahan, ditambah 6 bulan, nah kita curiga. Ini jangan-jangan TB yang beliau derita adalah yang kebal obat. Hingga
akhirnya dirujuklah ke RSDP gitu. Karena nanti kalau kita bicara TB ada yang sensitif terhadap obat, ada yang Resistensi terhadap atau kebal obat. terhadap obat. Emang ada berapa jenis sih, Dok? Ada dua secara garis besar. Besar ada 2. Ada dua, tadi yang sensitif obat sama yang resisten obat. Tapi kalau ditanya juga ada 2 juga tipenya, yang ada di paru atau ada yang di luar paru, kan begitu. Oh gitu. Nah, Yang di luar paru juga ada 2 lagi. wah, kalau yang di luar paru banyak, tergantung organ yang diserang. Seperti itu. Jadi yang diceritakan tadi, tadi yang saya katakan, kalau batuk udah lebih 2 minggu, kemudian dia tidak ada perubahan, apalagi dia akan merasakan berat badannya turun, dia cepat berobat. Kalau satu dia merasakan, pasien akan merasakan tuh. Kalau di pasien kes pertama merasa, oh ini kok masih bingung, atau ya jangan malu atau jangan bingung, langsung berobat ke fasilitas yang lebih tinggi lagi. Di situ kan ada dokter spesialisnya. Ya mungkin dong, Iya. mungkin nih. Iya. Tadi kan udah cerita nih. Mungkin terkait masalah kendala pembiayaan dan lain-lain. Ini kan biasanya suka bikin down juga ya para pasien. Ini kan ketika diobatin nggak sembuh, siapa tuh yang jadi penyemangat terus harus berobat, harus sembuh tuh siapa tuh Kang Rian? Ya, setelah saya dirawat pulang itu, saya berobatnya minum obat 19 butir setiap hari. Setiap hari 19 butir. Ya, sama disuntik kanan kiri. Setiap hari juga. Ya, Kenapa nggak digenapi 20 aja? Tanggung amat ya. Terus disuntik kan saya harus datang ke puskesmas setiap hari juga. Setiap hari. Iya. Lama-lama orang puskesmas juga kasihan kali ya saya. Jalan itu susah, Pak. Mau ke kamar mandi aja ngerangkak saya. Iya. Mau ngangkat badan sendiri aja. Om Indra, penyakit ini kan tadi dokter sebutkan menular. Ya. Kang Indra ini kenanya di mana? Atau ada keluarga yang penderita TBC sebelumnya? Nggak ada. Terus kenanya di mana? Ya nggak tahu. Tadi kata dokter juga kan bukan dari rokok apa dari apa gitu, Dok ya. Ya kan, kalau penularan kita nggak tahu. Kenapa? Kita yang ada di sini, apakah kita tanya satu-satu ada nggak keluarnya paru? Kan nggak ada semua, ya. Jadi ini sering juga ditanyakan oleh pasien, saya ketularan dari mana? Saya hidup bersih. Tetapi mereka lupa bahwa kita itu berinteraksi dengan semua orang. Oke. Saya tahu jawabannya. Apa? Takdir Tuhan. Ya kan? Tapi gini, Om Indra sudah berkeluarga? Kang Indra? Udah. Udah. Kang Indra Nularin kan nggak? Nularin nggak? nggak Gitu ke kan? keluarganya, ke istrinya? Alhamdulillah nggak. Udah dicek ke puskesmas. Alhamdulillah tidak. Iya nggak. Emang istri nggak digauli? Kenapa? Istri nggak digauli? Selama sakit. Sama sakit? Mungkin caranya beda. Lu dalam banget pertanyaannya. Enggak, justru kan interaksinya pasti intens. Justru- Iya, datangnya oke. Justru saya lagi butuh orang Ketiga, aduh agak ini saya cerita gini. Ada Jadi apa? butuh orang yang memang Iya. ini ya, yang dekat ya. Butuh. penyemangat. Semangat. Penyemangat. Justru sih saya ninggalin saya. Allah. Oh, Terus? Karim. Jadi sampai sekarang. Ya udah ketok palu, udah bisa. Oh, udah bisa. Jadi, kayak mohon maaf, Pak Indra, kita nggak mau menyinggung secara sensitif ya persoalan ini. Tapi karena memang itu peristiwanya dan ini juga kita memang hadir di sini salah satunya, Kang Indra terima kasih sudah menjadi motivasi buat yang lain. Ya. Bahwa kita juga kan di sini mungkin masih banyak pasien-pasien tuberkulosis yang ada di Banten, bahkan mungkin di Indonesia. Ini kan jumlah penderita tuberkulosis. Ini kan biasanya main data juga kan ada di nanti kita tanya juga nih di di peneliti ya. Kalau di dokter sendiri jumlah penderita tuberkulosis di Banten berapa banyak sih, Dok? Kalau Banten secara keseluruhan itu angkanya itu sangat sulit. Tetapi kalau kita proporsinya itu, kita itu kan di dunia aja udah peringkat kedua ya. Nasional. Internasional. Banten apa Indonesia? Indonesia dulu. Indonesia dulu. Dan Naik tapi ya penderita TB ini banyak gitu. Kalau Banten sendiri kita menempati urutan keberapa ya? Kalau nggak salah itu ke-8. Itu kalau angkanya saya nggak tahu pasti. Tetapi yang pasti adalah kemarin itu keberhasilan kita itu masih sekitar 81%, masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang. Oke. Dokter Indra, ini pengalaman dari Dokter Tri. Astagfirullah. Dokter Tri. Iya. Berdasarkan pengalaman Kang Indra, Ya. tahun 2019 dinyatakan positif, 2023 Sembuh. sembuh. Jujur aja nih Dok, apa yang membuat
penyakit ini begitu lama diobatinya? Ya karena tadi. Jujur aja dong. Ya, makanya tadi katakan bahwa kuman Mycobacterium itu adalah bakteri yang tahan asam. Jadi dia mempunyai liquids-nya itu bahasanya adalah apa ya? Pelindungnya itu kuat dan dia itu sifatnya di dalam badan kita ini yaitu dormant. Jadi diem. Tapi ketika daya tahan tubuh kitanya kurang baik, dia akan membuka diri kemudian akan menularkan penyakit. Makanya mereka-mereka yang ada yang namanya comorbid, artinya ada penyakit penyerta. Contohnya yang paling sering dan yang paling banyak adalah sakit gula. Nah, sakit gula itu kan orang-orang yang comorbid. Dia kan kita bayangkan orang sakit gula itu apa? Makan banyak salah, gulanya tinggi. Makan sedikit salah, gulanya rendah. Sedangkan gula itu bagi kita ini adalah sebagai apa? Energi. Nah, orang-orang ini nih yang perlu diwaspadai. Nah, oleh karena itu kebanyakan pada mereka yang comorbid ini harus diwaspadai. Yang tadinya tidak ada keluhan di paru, dia akan timbul. Nah, maksud saya, apakah tidak bisa diperpendek lagi dok pengobatannya? Nah, masa kalau sampai sedemikian kalau untuk namanya? saat ini yang penelitian yang ada itu hanya pada orang yang TBRO. TBRO yang di Mas Rian ini kan dulu dia sampai 18 sampai 24 bulan ya. Nah, sekarang kita mencoba ada yang namanya shock therapy. Jadi hanya 9 bulan. Nah, itu sedang kita uji coba. Dan alhamdulillah di Banten ini juga sudah kita lakukan di beberapa puskesmas. Hanya tinggal penyiapan kesiapan dari obat-obatan. Baik. Oke. Nah, Om Suban nih. Iya, ini peneliti nih, Bro. Oh, gue kira kemarin cuma numpang duduk doang. peneliti nih, peneliti TB. Makanya. Jadi mungkin tahu ya detail data penderita TB, lalu pendekatan. Mereka ini kan punya fokus untuk meneliti tentang penyakit TBC. Bahwa mungkin bagaimana edukasi kepada masyarakat selain melakukan pola-pola hidup sehat dan lain sebagainya. Coba kita pengen dengar langsung. Kang Suban, berapa sih jumlah penderita TB dan bagaimana penanganan teman-teman sekarang untuk persoalan ini di Banten? Ya, terima kasih Kak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Subhan dari SR Banten, Penabulu STPI Provinsi Banten. Kebetulan saya diamanahi di mengelola program di tingkat provinsi. Saat ini kita ada di 7 kabupaten kota. Kota Serang, Cilegon, terus kemudian Lebak, Sebanten lah pokoknya. minus Pandeglang. Oh, minus Pandeglang. Kenapa? Dengan Pandeglang? Ya, minus Pandeglang. Nah, itu secara spesifik historinya saya kurang begitu hafal ya. Kenapa Pandeglang saat ini tidak masuk wilayah intervensi? Karena informasi dari Dinkes sendiri, data TB di Pandeglang cukup lumayan banyak datanya. Sebetulnya Itu dari informasi dari Dinkesnya. Oke. Ya. Oke, terus? Terima kasih Pak Tri. Mohon izin sedikit menyampaikan tadi apa yang disampaikan sama Pak Dokter, betul bahwa kita ini ada TB ini ada dua, ada SO atau sensitif obat, ada satu lagi ROR yang resisten obat. Nah, data yang sensitif obat di tahun 2022 kita menemukan ternotifikasi positif itu sekitar di angka 4 ribuan lebih. Seprovinsi Banten. Itu yang yang positif. Nah, kemudian yang kita juga melakukan untuk menemukan ternotifikasi, kita melakukan yang namanya investigasi kontak haji. Investigasi kontak ini dilakukan oleh kader-kader, ibu-ibu kader komunitas di lapangan. Salah satunya dia mendatangi rumah, terus kemudian dia juga menanyakan dari sebelum melakukan screening itu ditanya-tanya lebih dulu, karena datanya dari puskesmas. Misalkan misalkan si A ini menurut data dari SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Nah, ini perlu kita sampaikan juga bahwa saat ini kita ada dua sistem yang memang untuk server data. Kalau yang Kemenkes itu di Sistem Informasi Tuberkulosis, kalau kita di SITK, Sistem Informasi Tuberkulosis Komunitas, itu SITK. Nah, di SITB muncul data misalkan si A.
yang ada misalkan di Kota Serang. Nah, kemudian kader ini melakukan komunikasi bahwa ada indeks. Nah, setelah itu dikunjungi, benar nggak data, benar nggak kalau kita awal-awal memang tidak mewajibkan, tidak menanyakan benar nggak Ibu TB. Karena memang stigma TB di Banten ini masih cukup masih stigma TB itu masih ada. Ditanya-tanya, terus kemudian dilakukan edukasi, setelah itu kemudian lakukan screening. Kita ada formnya, form 16K-nya. Misalkan apakah hari ini misalkan sehat atau batuk, sesak napas, merokok. Nah, ketika ada beberapa memang gejala, misalkan kayak Pak Dokter tadi, misalkan perokok, terus kemudian sesak napas, terus kemudian apakah misalkan dia lansia atau DM, lanjut usia dari 60 tahun ke atas. Nah, sama kita itu wajib hukumnya untuk dilakukan tindakan. Artinya sesegera mungkin untuk dibuat surat pengantar untuk diperiksa puskesmas. Nah, di investigasi kontak ini di tahun 2023 ini, kalau di tahun 2022 kita akan melakukan sekali investigasi kontak itu di form 16K itu di formnya itu di 21. Nah, ini baru-baru ini di tahun 2023 ini kita memang ingin mencari kualitas hasil investigasi kontaknya, Kak Haji. Nah, gini Om Subhan, yang sedikit dipotong nih. Tadi kan disebutkan tuh bahwa penderita TBC Indonesia itu peringkat kedua di tahun 2023. Apa yang membuat penyakit ini betah di Indonesia? Apakah karena dia betah atau karena ada mental, ada persoalan lain yang mendorong masyarakat Indonesia yang gitu? Ya, lagi-lagi memang ketika berbicara kenapa di Indonesia semakin tinggi atau semakin banyak, memang di pola hidup ya, di pola hidup. Nah, baru-baru ini di tahun 2023 ini sebagai kontribusi kita di komunitas itu ada yang namanya program PPI atau pencegahan infeksi tuberkulosis. Nah, kita sudah mulai menyisir ke pondok pesantren, ke panti jompo, terus kemudian yang memang perusahaan yang memang di situ ada indeksnya, terus kemudian karyawan tersebut dia menginap. Nah, kita sudah mulai menyisir ini, mulai melakukan program baru atau inisiatif baru. Ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai di penularan TB di Provinsi Banten. Nah, lagi-lagi ketika kita melakukan edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi, investigasi kontak, memang ya mohon maaf hampir rata-rata tingkat rumahnya itu sirkulasinya, terus kemudian sinar mataharinya nggak masuk, terus kemudian ventilasinya, terus itu terkesan terlihat memang kumuh. Itu juga salah satu penyebab. Salah satu faktor ya. Salah satu faktor. Kalau gini, Kang Subhan ini kan dia sifatnya kan pendampingan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah pola-pola seperti ini tidak baik, dan ini kalau seandainya untuk mendeteksi yang seperti ini, misalnya dia ada ciri-ciri tuberkulosis, lalu sampai akhirnya melakukan perujukan atau mungkin seperti apa, mengadvokasi si pasiennya sampai ke arah mana itu. Apakah mendata saja, sudah didata, ditinggal. Jadi sampai sejauh mana sih teman-teman di peneliti Kang Subhan ini mengawal teman-teman yang penderita TB itu? Ya. Terima kasih Kak Haji. Kalau bahasa advokasi mungkin agak lebih ke ini ya. Kita ke ke pendampingan. Ke pendampingan. Nah, ketika misalkan hasil screeningnya dia memenuhi syarat, apalagi yang memang kontak serumah, itu wajib hukumnya kita lakukan screening dan wajib hukumnya dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan kita juga dampingin Kaji sampai ke pengobatan. Kita dampingin, kita antar, karena ketika terkonfirmasi si kader ini dia akan mendapatkan reward. Ketika misalkan ada ketika misalkan screening memenuhi syarat, dibawa si pasien si A tersebut, ketika positif dia akan mendapatkan reward si kadernya itu. Ketika misalkan hasilnya negatif, dia juga tetap akan mendapatkan reward. Nah, ketika misalkan
terkonfirmasi positif, nah si kader ini akan mendapatkan reward itu sekitar 50.000. Terus kemudian kita juga pendamping minum obat. Setelah terkonfirmasi apa yang disampaikan sama Pak Dokter Tri tadi, perlu kiranya ini pendamping, artinya sebagai kalau dalam bahasa ini maintaining. Kita maintaining apakah dia perharinya minum obat atau enggak, terus kemudian kita kontrol sampai ketika misalkan si pasien ketika positif minum obatnya habis, kita ambilkan. Ini sebagai upaya dari kita untuk semangat untuk memberantas virus TB di Provinsi Banten. Oke, gini, maksud saya gini. Ini mungkin perlu masyarakat tahu. Jadi bagi penderita TB yang ada di Banten tentang keberadaan komunitas apa namanya Kang Suban? Penabulu. Penabulu. STPI. Iya, Penabulu mungkin bisa dicari ya di Google ya. Bisa dicari Penabulu Banten ya. Penabulu ya, Penabulu Banten. Baik, jadi maksud saya gini, kan ada teman-teman kita juga yang jadi relawan kesehatan ya, nah, seperti Kang Lulu, dia kan relawan kesehatan. Kalau beliau kan berbagai macam penyakit, nggak peduli, nggak mengenal suku, ras, agama, apapun gitu kan. Ketika orang sakit, tolong aja dulu. Persoalan hukum hangke, yang penting sembuh aja dulu, kan begitu. Nah ini kan khusus di TB nih. Kalau misalnya tadi sudah melakukan pendataan, ketemu dengan pasien, sampai ke arah pendampingan, ayo dorong sembuh. Sampai ke pengobatannya, pembiayaannya, dibantu, misalnya mencarikan solusi dan lain. Sampai ke arah sana nggak, Kang Suban? Sampai ke arah sana. Sampai ke arah sana. Ya, memang ada pembeda ketika kalau dia terkonfirmasi sensitif, memang tidak ada nutrisi. Kalau yang resisten obat itu ada apa namanya enabler bahasa kita. Kalau dia enabler itu ada bantuan lagi. Saat awal terkonfirmasi awal, kita sebutnya itu upfront. Itu akan terkonfirmasi kalau dia misalkan RO itu akan mendapatkan bantuan itu 200.000. Memulai pengobatan itu akan mendapatkan bantuan lagi itu 400.000. Memulai pengobatan sampai sembuh per bulannya itu 600.000. Gitu, Kang ya. Oh, jadi termasuk Pak Indra Riyad ini juga didampingi oleh teman-teman dari Penabulu. Oke. Sekarang juga kaji bahwa si Akang ini sebagai bentuk maintaining kita libatin untuk penampingan atau bahasa kitanya itu PS, pendamping pasien supporter. Oh, pasien jadi, supporter. Penyintas mendampingi pasien RO. Oh, gitu. Ya. Kalau yang saat ini ditangani secara khusus ada berapa banyak di Banten saat ini? Kalau yang resisten obat itu sebanten itu di angka sekitar 430-an. 430. Itu yang resisten obat. Sebanten non Pandeglang. Non Pandeglang. Terus yang tadi yang sekarang didampingi sebanten, yang tadi kan baru yang RO ya. Yang RO ada 400-an. Ya, ada 400-an. Ya, yang apa? Jenis lainnya? Itu yang sensitif obat. Ya, yang sensitif obat ada berapa? Yang sensitif obat periode Januari Februari itu sudah di angka sekitar, saya lupa datanya. Tapi lebih banyak mana tuh? Yang SO, yang sensitif obat apa yang RO? Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Dokter, lebih bukan melangkahi takdir Allah ya, karena yang apa namanya yang RO itu rentan kematian gitu tuh. Yang RO. Iya. Nah, karena kan resistensi obat diobatin salah. Iya. Gitu kan Dok ya? Iya. Nah, ini ke dokter lagi tadi kan ada yang nggak bisa dijawab. Memang bukan tugasnya Kang Suban untuk ngejawab itu. Kalau beliau ini lebih kepada bagaimana mendata, bagaimana melalui pendekatan, konseling, yang karena gitu ya kan. Lalu misalnya mendampingi sampai ke pengobatan. Kalau penyebab, ya kan, kenapa Indonesia menjadi banyak sehingga mendapatkan peringkat kedua? Keren banget, berarti kan itu perak ya. Betul. Ya kan, kalau peringkat kedua tuh perak. Iya. Kenapa sih jadi penyebab paling banyak tuh apa sih yang menyebab? Penyebab? Kalau dari pengalaman kita, karena kita selalu dari tahun sebelumnya, sebelum saya spesialis pun saya kan dokter di puskesmas ya. Sebenarnya tadi yang pertama adalah paradigma di masyarakat. Kalau kita sudah terdiagnosa TBC, orang akan menjauh. Sehingga orang itu ada itu yang namanya penyakit-penyakit yang sebenarnya di masyarakat itu apa ya, di bidang
kita di orang kesehatan nggak ada. Contoh kita bilang TBC, tapi orang bilangnya plek. Nah, ini plek itu apa? Nggak ada penyakit plek kan begitu. Oh. Ya, sama orang supaya tidak dijauhi gitu. Hingga mereka nggak mau lah. Digantilah Plek. Dengan namanya. kata-kata lain atau kadang-kadang Padahal TBC. ini TBC, oh bukan, saya penyakit Plek. paru. Padahal penyakit paru banyak kan begitu kan. Itu pertama. Jadi kan kalau misalnya kita diagnosa TBC, orang itu udah sedih aja. Karena apa? Udah langsung masyarakat itu akan menjauh. Ya. Itu yang pertama tuh. Berarti Kemudian mesti yang ganti kedua, nama. Mesti ganti nama. Ya. Ya. Minimal inisial Ji. Inisial. Ya. Oke. TBC Kemudian yang inisialnya. kedua, karena ya kalau kita sekarang nih, maaf nih ya, kalau ada yang TBC kira-kira istirahat dulu deh, nggak usah ikut-ikut kita, gitu nggak kira-kira? Kayaknya kalau sekarang iyahin gitu. Ya iya pasti ya gitu iya ya. kan? Itu yang Jauh pertama, dulu deh. stigma yang ada di masyarakat kalau Stigma. kita didiagnosa TB tidak mau terima karena Oke. akan dijauhi oleh masyarakat. Ya, hingga orang lebih ini diem aja lah gitu kan. Hingga kadang mereka tidak mau untuk berobat, hingga tadi akhirnya meningkatkan mortalitas, angka kematian. Kemudian yang kedua, kenapa kita jadi bagus juga? Karena kita sekarang sudah rapi dalam administrasi. Itu yang disebut dengan ada SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Itu terpadu, itu mulai dari tingkat kecamatan ke semua kecamatan, semua ada di Dinas Kesehatan kabupaten, kemudian ke provinsi langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi sistem pencatatan kita itu cukup baik. Artinya di satu sisi dengan pencatatan yang baik, yang tadinya tidak terbuka jadi terbuka. Yang tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan. Iya, karena kan harus lapor. Oke. Karena sekarang kalau kita di rumah sakit begitu dia mendapatkan obat TBC, kita langsung minta apa? KTP. KTP itu akan dilaporkan. Jadi semua terbuka. Ya, tapi itu tidak untuk konsumsi umum, tetapi itu adalah konsumsi buat kita supaya kita tahu sebenarnya angka TB kita ini Berapa sih? berapa gitu loh. Ya. Tapi Dok, ini pertanyaan Tanya gua, yang gua titipin ke lo. Bukan. Ya udah, Pak. ini Nah, pertanyaan 12 juta rakyat Banten nih Dok. pertanyaan dulu juga deh, semua kru. Kan orang mendengar TBC, ini masyarakat awam nih, dengar TBC ini pasti penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Orang awam gitu nih, Iya. penyakit apa TBC? Oh, berarti orang tersebut kena penyakit yang berkaitan dengan Iya, paru-paru. betul. Nah, karena dia berkaitan dengan paru-paru, maka penyebabnya adalah orang awam lagi-lagi nih Dok, 12 juta rakyat Banten tadi Dok, maka penyebabnya adalah rokok. Iya. Nah, rokok ini juga kan ada rokok aktif, ada rokok pasif katanya kan. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya Dok. Yang kretek, ada yang filter, kan macam-macam. Oke. Ya, pertanyaan Dok. Berapa harga rokok kretek Dok? bukan. Maksud saya, ini tolong diluruskan. Oke. Tolong diluruskan bahwa penyakit TBC itu tidak hanya paru-paru saja, bahwa banyak bagian-bagian TBC tadi, dan penyebabnya juga bukan karena rokok, tetapi karena ada penularan. Ini gimana Dok supaya masyarakat menjadi Tahu lah. lempeng atau lurus sih Dok? Kalau untuk meluruskan udah pasti bahwa penyebab tuberkulosis itu baik yang di dalam paru maupun yang di luar paru adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Kalaupun kemudian ada perokok, ada misalnya orang yang minum, ada orang nggak hidup sehat, itu adalah hanya sebagai faktor predisposisi, jadi faktor penyerta saja. Ya. Itu seperti itu. Junto lah ya. Iya, jadi itu Junto tambahannya aja. seperti itu. Berarti lebih berat berarti. Lebih berat. Dan satu lagi sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat nih, banyak emang, terutama saya yang di rumah sakit itu menemukan ketika kita diagnosa pasien tersebut tuberkulosis, nah ini banyak yang stigma yang ada di masyarakat, udah nggak boleh makan apa-apa, itu masalahnya. Ini kan gizi nih. Ini harus disampaikan nih Dok. Iya, ini harus Harus disampaikan. disampaikan. Oke, Harus oke. disampaikan. Karena apa? Banyak pasien saya ada sampai 2 tahun dia hanya makan kecap. Makan dengan kecap dan kerupuk. Saya bilang, kenapa Anda tidak makan? Nggak boleh katanya, kata orang tua nanti begini-begini. Karena masyarakat tidak paham. Selain itu, mereka nggak boleh makan yang digoreng-goreng, yang ini rebusan semua. Apa yang direbus? Ya nggak ada. Makanya saya selalu katakan kepada pasien-pasien saya, terutama pasien-pasien yang dirawat, bahwa ketika sakit paru itu tidak ada alasan untuk larangan makanan. Nah sekarang saya
selalu mengatakan ke pasien-pasien saya, tolong coba dicermati. Kalau Anda makan, Anda minum itu pakai paru atau pakai lambung. Kalau memang itu pakai paru, ya nggak boleh. Tapi kan ini bukan. Katanya dari lambung, kata kita makan minum. Ya sudah, nggak ada hubungannya. Itu jadi itu yang paling mudah supaya mereka mengerti. Jadi perlu dikasih tahu masyarakat bahwa paru itu tidak ada kaitan dengan urusan masalah makan tadi. Iya. Terus yang kedua nih dok, ini ada juga nih. Saya dapat juga kemarin informasi. Katanya orang bikin jengkel juga bisa bikin paru-paru, bener nggak? Bikin apa? Misalnya gini, ngejengkelin nih orang nih, bisa paru bisa TBC gue nih gara-gara nih. Bener tuh tuh? Tentunya itu bukan lah. Bukan ya? Mitos Iya. mah. Cuman hanya mungkin kalau dia sering membuat dia stres, daya tahan tubuhnya Gini, ini gue nanya langsung ke dokter. Kan lu ngapain juga? Lu kan punya kapasitas juga, bro. Kalau nanya ke dokter, makan tadi nggak dilarang. Artinya, misalnya kita acara jam 1 nih dok ya, jam 1. Sampai jam 1:30 belum datang juga, ngejengkelin kan. Ini kok nggak datang bisa TBC gue gara-gara gitu. Itu yang kayak gitu gimana tuh dok? Enggak tuh ya? Enggak ya? Oke. Baik. Nih dok, sebetulnya banyak banget yang mau dibahas sama dokter Tri nih kan. Gue kalau ngebahas sama dokter Tri selalu tanggung nih. Belum apa-apa nih krunya, sekian lagi kata kru dia kan. Padahal gue juga pengen berhenti kan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin closing statement dok, bahwa yang punya penyakit paru atau yang belum, agar bisa mengantisipasi jangan sampai terkena penyakit TB ya, bukan penyakit paru ya, penyakit TB. Nah, perlu diketahui bahwa Dr. Tri Agus ini adalah Ketua PDPI Provinsi Banten. PDPI itu partai apa dok? itu bukan partai, itu ada Perhimpunan Dokter Paru. Oh, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kirain partai apalah gitu kan. Oke. Dok, mungkin ada pesan dok untuk masyarakat. Ya, mungkin bagaimana masyarakat yang belum terkena TBC, bagaimana dia tidak terkena? Yang sudah. Dia yang sudah terkena, bagaimana dia tidak makan kecap dok? Oke. Pada masyarakat secara umum kita katakan bahwa jangan takut kalau didiagnosa dengan TB. Kenapa? Karena kalau kita diagnosa TB dan kita obati dengan benar dan mau meminum obat dengan benar, insya Allah pasti sembuh. Kemudian bagi mereka yang belum terdiagnosa, jangan takut ketika ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun gitu ya, atau di anggota keluarganya yang ada kena TB untuk segera dilakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih dok. Dan terima kasih Kang Indra Riyad ya. Masyarakat Banten perlu tahu bahwa Kang Indra Riyad ini adalah salah satu penyintas. Beliau ini sebelumnya kena TB dan sekarang udah sembuh ya Kang ya. Sudah dinyatakan positif, sembuh sejak Januari 2020. Jangan bilang positif dong. Sudah sembuh gitu loh. Sudah sembuh. Positifnya jangan. Oh, jangan positif. Hah? Jangan positif. Sudah negatif. Ya kan sembuh. Iya, gitu. Positif nggak boleh negatif. Ya kan? Ke Dokter Tri sudah terima kasih. Sudah ke Kang Indra, ke Kang Sukan nggak terima kasih? Kayaknya terima kasih. Terima kasih juga sih. Ya. Baik, terima kasih juga kepada Kang Suban. Dari Penabulu ya, dari PB Penabulu. Semoga pertemuan pada hari ini buat masyarakat Banten juga perlu tahu bahwa kalau seandainya ada pendampingan dari Kang Suban, ini juga tujuannya adalah untuk kesembuhan saudara-saudara sekalian. Jadi kami hadir pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bisa memberikan manfaat dan bisa mengurangi jumlah penderita TB yang ada di Banten. Dari kami, saya dan Wibowo Sanggala, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.